dari pengurus juga untuk menjadi imam Ustaz untuk salat tarawih. Terima kasih Ustaz atas jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Malam ini sudah masuk ke malam ke-22. Di 10 terakhir bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita bersungguh-sungguh menanti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dulu sebuah cerita disampaikan Rasul kepada sahabat. Ada seorang abid, dia di siang hari dia berperang melawan musuh, di malam hari dia tekun beribadah kepada Allah. Dia hidup selama 1000 bulan. Mendengar cerita Rasul itu, sahabat pada tertarik. Bagaimana supaya kita bisa juga melaksanakan ibadah seperti dia? Sebab ditengarai bahwa umat akhir zaman itu umurnya pendek-pendek. Sedangkan 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Dengan keinginan sahabat ini untuk banyak beribadah, lalu Allah menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu kata Rasul taharru Lailatul Qadri fil witril ashir min akhir Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk meminta atau menanti Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh berarti bukan harus timbulnya pada malam ganjil, tapi seringkali terjadi di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau seringkali terjadi, itu boleh jadi malam genap juga bisa terjadi. Makanya kita bersungguh-sungguh mencarinya di malam genap atau malam ganjil. Jangan sampai kita hanya menghidupkan malam di malam
malam ganjil saja, tapi di malam genapnya sepi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak di antara jamaah kita yang menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan melakukan i'tikaf. Memang sebenarnya i'tikaf itu walaupun dari awal Ramadan itu dianjurkan, tapi Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir itu banyak waktu beliau di masjid. Jadi beliau banyak beriktikaf di masjid. Oleh karena itu kita juga tentu disunahkan untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid, terutama 10 terakhir bulan Ramadan ini. I'tikaf itu artinya berhenti. Berhenti artinya kita tinggal di masjid walaupun hanya beberapa saat. Tetapi tentunya berhenti di masjid itu bukan nongkrong kosong, bukan pindah tidur dari rumah ke masjid, tetapi menjadikan malam itu sebagai malam ibadah. Jadi betul-betul kita isi dengan ibadah. Nah, masalah ibadah yang kita lakukan dalam i'tikaf ini tidak ada satu ketentuan khusus ibadah apa yang harus kita lakukan, tetapi sepanjang itu memang ibadah yang disunahkan dalam agama kita, itu dibolehkan untuk kita melakukan. Misalnya salat sunat Lailatul Qadar, ini agak jarang kita dengar, tetapi oleh ulama terdahulu itu merupakan satu amaliyah khusus di malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam 10 terakhir itu kita disunahkan melaksanakan salat sunat Lailatul Qadar. Usolli sunatan Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setiap rakaat sesudah baca Al-Fatihah ayatnya pertama Alhaakumut Takatsur 1 kali, lalu Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini merupakan suatu amaliyah yang biasa dilakukan oleh para ulama salaf. Banyaknya 4 rakaat 2 kali salam, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail masna masna. Sholat kalau malam itu 2-2, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Banyaknya setiap rakaat sesudah baca Al-Fatihah ayatnya Alhaakumut Takatsur 1 kali, surat Ikhlas 3 kali. Itu salah satu di antaranya. Lalu setelah kita melaksanakan salat sunat Lailatul Qadar itu dianjurkan kita banyak-banyak mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kalau bersama-sama fa'fu 'anni, kalau kita sendiri. Nah, perbanyak Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Intinya adalah kita melaksanakan i'tikaf dengan berbagai aktivitas ibadah itu tentu nuansanya lebih kental nuansa ibadahnya. Jangan lebih kental nuansa harapannya. Sebab kadang-kadang kita ini melaksanakan ibadah itu lebih kental
harapannya ketimbang ibadahnya. Seolah-olah kita itu ngatur Tuhan gitu. Kita mau intikaf, kita mau sholat di masjid itu kan, supaya kita dapat pahala banyak gitu. Supaya kita bisa masuk surga. Nah, harapan itu ya boleh-boleh saja ya. Namanya juga harapan gitu ya. Cuma kalau saya menganjurkan, kalau minta itu jangan tanggung-tanggung Pak mintanya ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita ya, bagaimana kita minta ya. Kalau minta itu jangan tanggung-tanggung. Cerita yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada seorang raja yang sangat pemurah. Lalu dia mengumumkan kepada rakyatnya untuk meminta apa saja yang dia maukan, pasti aku kabulkan, kata raja. Lalu berduyun-duyunlah rakyat datang ke istana mengajukan permintaan mereka macam-macam. Ada yang minta perhiasan, ada yang minta jabatan, ada yang minta rumah, segala macam permintaan dikabulkan semua oleh raja. Tapi ya sebatas apa yang diminta. Nah, kayak minta perhiasan ya kasih perhiasan, yang lain enggak. Yang minta rumah ya dikasih rumah. Nah, satu-satu. Yang minta jabatan ya diangkat jadi jabatan. Tetapi ada seorang nenek janda yang bijaksana, dia datang dia ke istana. Tuan Raja, saya dengar Tuan Raja mengumumkan apapun yang diminta rakyat akan dikabulkan. Apa betul? Betul. Kamu sudah lihat sendiri kan? Semua permintaan rakyat saya kabulkan. Kamu minta saja apa yang kamu maukan, saya pasti kabulkan. Baik Tuan Raja, kata si janda ini. Kalau yang lain minta perhiasan, saya enggak mau minta perhiasan. Yang lain minta jabatan, saya enggak mau minta jabatan. Yang lain minta rumah, saya enggak mau minta rumah. Yang saya minta cuma satu, saya minta Tuan Raja nikah sama saya. Itu saja. Karena pengumuman sudah terlanjur diumumkan, apapun permintaan rakyat dikabulkan, ya terpaksa raja nikah sama nenek janda. Beruntunglah nenek janda ini. Nah terus setelah nikah, apa yang dimiliki oleh nenek, apa yang dimiliki raja menjadi milik nenek. Jangankan istana, rajanya punya nenek. Jangankan perhiasan, semua apa yang punya raja menjadi punya nenek itu. Nah begitulah kiasannya Bapak Ibu yang saya hormati. Yang minta pahala enggak diminta pun udah disiapin Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asal berbuat pasti dibalas. Allah enggak pernah merubah janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Asal berbuat pasti ada balasannya. Jadi enggak usah nuntut-nuntut ya. Yang penting kita bagaimana menekuni ibadah kita kepada Allah. Nah, asal kita berbuat, pahala udah disiapin. Berbuat baik dikasih balasan baik, berbuat jahat dikasih balasan jelek. Pasti dikasih. Nah oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, baik puasa bulan Ramadan, sedekah yang kita lakukan, tarawih yang kita laksanakan, i'tikaf kita lakukan, semuanya ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku enggak nuju-nuju yang lain ya Allah. Engkau yang kutuju. Yang ku minta engkau. Makanya di dalam hadis qudsi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi.
Kalau bahasanya kan as-saumu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Nah, kalau terjemahannya semacam ini timbul pertanyaan, apa iya Allah itu butuh puasa kita ini? Puasa itu untuk aku. Apa iya Allah butuh puasa kita? Kita puasa Allah enggak untung, enggak puasa pun Allah enggak rugi. Makanya maksudnya bukan puasa itu untuk aku, puasa itu untuk menuju aku. Jadi puasa yang kita lakukan ini untuk menuju Allah. Saum itu kan imsak, menahan. Yang namanya menahan tentu bukan hanya makan minum, itu mah sebahagian kecil dari pengertian puasa. Dalam bahasa lain disebut puasa syariat, ya. Jadi latihan awal, ya. Tahan dulu makan, tahan dulu minum, itu latihan awal. Tapi tujuannya bukan itu, ya. Itu ibadah dalam rangka kita menempa jasmani ini. Sebab jasmani ini, ya kan, kita hidup di dunia ini kan ada jasmani, ada ruhani. Ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Demi diri dan alat kesempurnaan diri. Diri yang mana? Diri yang sebenar diri. Mana yang sebenar diri? Nah, kalau yang nyata ini, yang kelihatan ini bayang-bayangan diri, bukan sebenar diri. Yang kelihatan ini jasad, yang jasad ini tidak ubahnya sangkar. Orang banyak tertipu, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan sangkar. Ini sangkar. Kalau yang kelihatan ini hakikatnya mayat, mati ini, nggak hidup, enggak. Ya. Yang lahir, yang kelihatan ini, yang tampan, yang cantik, itu sangkar. Yang kelihatan itu hakikatnya mayat, nggak bisa berbuat apa-apa, enggak. Kenapa begitu? Nah, kita lihat. Menurut kita itu melihat pakai mata, kata kita. Tapi coba perhatikan mayat, orang yang sudah mati. Apa matanya copot? Enggak. Bagus matanya, cuma tidak melihat lagi. Itu menunjukkan bukan mata yang melihat. Yang melihat itu basar. Basar itu punya Allah. Kata kita mendengar pakai telinga. Apa telinga ini mendengar? Enggak. Kenapa tidak? Lihat aja mayat. Apa orang udah mati itu telinganya copot? Enggak, masih bagus telinga, cuma enggak mendengar lagi. Kemana yang tadinya mendengar itu? Telinganya ada, betul menunjukkan bukan telinga yang mendengar itu. Sekarang tangan bergerak, kaki bisa berjalan. Apa tangan yang bergerak? Apa kaki yang berjalan? Coba perhatikan mayat, apa kakinya copot? Enggak. Kakinya bagus, enggak rusak. Tapi kenapa enggak bisa jalan lagi? Menunjukkan bukan kaki itu yang jalan. Makanya hakikatnya jasmani kita itu mayat. Cuma orang kadang-kadang tertipu dengan jasmaninya sendiri. Makanya Luqman Al-Hakim pesan sama anaknya. Nah, kata Luqman, kamu itu harus berhati-hati hidupmu. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian akan kau persembahkan kepada Allah, satu bagian lagi untuk dirimu sendiri, satu bagian lagi itu yang akan kau persembahkan sama cacing, sama belatung. Yang mana ya? Yang akan kau persembahkan kepada Allah itu ruhmu. Ruhmu itu akan kau persembahkan sama Allah. Dia yang bertanggung jawab langsung ke Allah, ya. Dia yang bertanggung jawab langsung. Sedangkan untuk dirimu, amal ibadahmu. Satu bagian lagi untuk cacing. Mana? Tubuhmu itu tuh cacing itu.
Semakin gemuk semakin royal cacingnya. Cuma kita ini terus terang saja Bapak Ibu, sebahagiannya insya Allah nggak semua, sebahagiannya kadang-kadang lebih mempersiapkan diri yang akan dipersembahkan kepada cacing ketimbang yang akan dipersembahkan kepada Allah. Yang akan kita persembahkan kepada cacing kita urus bagus-bagus, rumah mewah kita bikin, mobil mewah kita beli, uang banyak kita cari, makan enak kita bikin. Semua itu apa? Untuk jasmani yang akan dipersembahkan sama cacing nanti. Tetapi rohaninya yang akan dipersembahkan kepada Allah kadang dibiarkan terlantar kurus kering, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Maka Allah tegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang menelantarkan si yatim. Yatim mana? Dalam pengertian syariat yang namanya yatim bahasa Indonesianya orang yang kematian bapak. Yang nggak ada bapak itu yatim. Kalau yang nggak ada ibu namanya piatu. Yang nggak ada bapak, nggak ada ibu, yatim piatu. Kata kita bahasa Indonesia. Tapi bahasa Al-Quran nggak ada piatunya itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau ditambah nggak boleh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Marah orang dan tidak boleh. Ada apa maksudnya di sini? Yatim itu tidak punya orang tua, Bapak, Ibu. Kalau bahasa fikihnya, ya tetangga sebelah kematian ayah bunda, yatim piatu. Kalau bahasa Al-Quran, yang namanya yatim yang tidak punya ayah bunda. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menelantarkan si yatim itu pendusta agama itu. Yatim mana? Jasmani dan rohani kita ini. Kalau jasmani Bapak Ibu, dia sifatnya kausalitas, sebab akibat. Hubungan ayah dan ibu, lahirlah kita jasmani. Jadi jasmani kita ini bukan yatim, ada bapak ada emak dia. Tapi rohani tidak melalui proses ayah ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi, saya yang langsung tiupkan ruhku, kata Allah. Belum lahir mak sama bapak kita, ruh kita sudah ada. Cuma ibarat rumah belum jadi mau nempatin apa, maka nunggu dulu, nunggu rumah jadi dulu. Nah sebenarnya sebelum ayah bunda kita itu lahir, kita itu sudah ada. Makanya banyak Bapak Ibu anak lebih tua dari bapak, banyak. Bagaimana ceritanya? Iya, anaknya rajin sholat, bapaknya rajin judi. Ngerti yang mana? Ngerti anaknya, anaknya sudah ngerti sama Allah, bapaknya belum. Yang ngerti dewasa, yang belum ngerti anak-anak. Anaknya sudah ma'rifat dengan Allah, bapaknya belum. Anaknya rajin i'tikaf, rajin zikir, bapaknya rajin maling, rajin korupsi. Yang tua mana? Tua anak. Anak lebih ngerti daripada bapak. Yang ngerti dewasa, yang belum ngerti anak-anak. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang yatim itu ruh kita sendiri. Hakikatnya yatim itu adalah ruh kita sendiri. Itu yatim, dia perlu dikasih makan, perlu dikasih minum, perlu dikasih pakaian. Al-iman uryanun wa libasu taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya takwa. Jadi kalau orang beragama tapi tidak beribadah, itu sama aja tidak ngasih makan rohnya. Semakanan roh kita itu ibadah, zikir. Jadi kalau orang ngaku beragama tapi tidak beribadah, tidak mau zikir, itu sama saja menelantarkan si yatim diri kita sendiri. Itu disebut pendusta agama.
ngaku beragama tapi tidak beribadah. Itu pengertiannya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu pengertian hakikat. Apa pengertian syariatnya salah? Enggak, itu bagi sosial supaya saling tolong menolong. Nah, anak-anak yang sudah nggak ada bapak emaknya lagi itu perlu dibantu karena dia masih membutuhkan pertolongan. Maka yang punya memberi bantuan sama yang yatim tadi. Makanya anak yatim tidak berhak menerima zakat bapak ibu. Ya kan? So, lebih dari zakat yang harus dia terima dari orang lain, dari kita ini. Nah, oleh karenanya bapak ibu yang saya hormati, dalam bulan Ramadan ini kita itu menahan. Yang kita tahan adalah segala sesuatu yang akan menghambat kita perjalanan menuju Allah. Bukan hanya makan dan minum. Tahan tangan, kaki, mata, telinga, jangan sampai berbuat salah. Selesai Ramadan, yang selesai puasa syariat, yang selesai puasa tarekat jalan terus itu. Makanya puasa tarekat itu menahan anggota tubuh lahir batin, mulai lahir sampai mati. Selama hidup puasa tarekat itu. Kalau puasa syariat cuma selama Ramadan. Nah, naik lagi ke puasa hakikat, menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali kepada Allah saja. Nggak nyangkut dengan pahala, nggak nyangkut dengan surga, nggak nyangkut dengan makhluk. Allah yang dituju, bukan nuju yang lain. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju ya Allah. Wa ridhoka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Aku nggak nuju-nuju yang lain ya Allah. Makanya Rabi Adawiyah bilang, ya Allah, kalaupun saya akan masuk surga tapi tidak bersamamu, lebih baik saya masuk neraka asal bersamamu. Yang dia pentingkan Allah. Kalau Allah sudah kita kembali kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, apa yang dimiliki Allah menjadi milik kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha wa awrasana al-ardha. Allah beri pusaka kepada kita. Ya, langit dan bumi diserahkan oleh Allah kalau kita sudah sampai kepada Allah. Maka saya katakan tadi, kalau minta jangan tanggung-tanggung. Allah yang diminta. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan ini akan menciptakan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian saja Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung giliran saya ini sekali ini dalam bulan Ramadan ini, waktu tarawih ini, karena itu saya mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saya sudah pernah sampaikan. Ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung siapa-siapa. Saya murni ikhlas untuk menyampaikan apa yang saya tahu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.